Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar membaca Al-Qur'an kaitannya dengan satu tanda yang nantinya akan biasa kita temui di mushaf standar Madinah ya, teman-teman. Yaitu satu tanda yang dinamakan dengan sifr atau bulatan. Nah, bentuknya seperti apa ya? Kita lihat dulu contoh-contohnya. Ini saya ambil dari beberapa surat dan ayat ya. Saya potong-potongkan begitu. Nah, di sini terlihat ada 1, 2. Jadi ada 2 macam bentuk bulatan yang ditampilkan di sini. Yang pertama, ada yang bulatannya itu tebal dan yang satunya itu tipis lonjongnya ke atas. Nah, dia juga bisa berada di tengah-tengah ayat yang nyambung seperti ini, ataupun dia berada di akhir kalimat atau ketika dia wakof. Nah, bagaimana cara bacanya? Kita lihat dulu ya. Jadi sifr itu sebetulnya apa aja dan bagaimana gitu ya. Nah, sifr atau sifrul atau bulatan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sifr mustadir dan ada sifr mustatil. Untuk sifr mustadir itu dia akan berada di atas huruf alif, wawu, dan ya. Jadi ada 3 huruf yang nantinya akan disertai oleh sifr ini. Kemudian yang sifr mustatil itu hanya ada berada di atas huruf alif saja. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifr mustatil. Sifr mustadir ya, yang pertama ya. Jadi setiap huruf yang di atasnya itu ada sifr mustadir, itu huruf-huruf ini, alif, wawu, dan ya, itu akan dianggap tidak ada. Jadi dianggap hilang. Baik ketika dia itu berada di tengah ayat, ataupun dia ketika berhenti atau di akhir kalimat atau akhir ayat. Nah, contohnya seperti ini. Contoh yang pertama ketika dia berada di tengah ayat. Quran surat ke-27 ayat 38. Al-mala'u ayyukum Nah, di sini ada satu alif yang di atasnya ada sifr mustadir. Sehingga alif yang ada di sini dianggap tidak ada. Sehingga membacanya menjadi al-mala'u ayyukum. Hamzah domah di sini tidak dibaca dengan panjang, tetapi dibaca dengan pendek. Ya. Karena memang alifnya nggak ada. Al-mala'u ayyukum. Tidak dibaca dengan al-mala'u ayyukum. Tetapi dibaca al-mala'u ayyukum. Oke, ini ketika di tengah ayat. Kemudian yang kedua, ketika sifr mustadir ini, dia berada di akhir kata atau ketika ada tanda wakof atau tanda berhenti. Contoh di Quran surat ke-6 ayat 94. Fikum syuroka, alif mustadir, maka huruf alifnya dianggap tidak ada. Sehingga ketika dibaca wakof berhenti, hamzahnya yang akan disukunkan. Sehingga membacanya menjadi fikum syuroka. Oke, kemudian yang kedua sifr mustatil. Sifr mustatil dia berada di atas huruf alif. Dan dalam satu mushaf Quran dalam 30 juz itu jumlahnya terbatas. Sedikit. Sehingga kalau zaman saya dulu waktu saya masih SD ya, belajar membaca Quran, harus dihafalkan kira-kira yang alifnya itu dibaca pendek yang mana aja gitu. Nah, jadi sifat huruf alif yang ada mustatil itu ada 2, berbeda dengan mustadir. Ketika alif mustatil berada di bacaan yang nyambung, maka dibaca pendek alifnya. Sedangkan kalau dia berada di akhir kata atau ketika ada tanda wakof atau di akhir ayat, maka alifnya ini menyebabkan bacaannya panjang 2 harokat. Contoh, Quran surat ke-27 ayat 39. Al-jinni
ana atika. Al-jinni ana atika. Ana di sini dibaca pendek karena di sini ada mustatil. Bukan ana atika, tapi ana atika. Al-jinni ana atika. Ini kalau dia berada di tengah ayat yang bacaannya nyambung. Kemudian kalau dia berada di akhir kata atau ketika dia harus berhenti, maka cara bacanya menjadi billahidzununa. Billahidzununa. Nah, di sini walaupun ada sifar mustatil, tetap nanya dibaca panjang 2 harokat. Karena dia berhenti di sini. Nah, jadi ada 2 sifar ya teman-teman. Sifar mustatir dengan bentuknya seperti itu dan huruf yang disertainya alif, wawu, dan ya, dan sifar mustatil yang hanya berada pada huruf alif. Dan cara bacanya pun juga berbeda ketika dia di tengah ataupun di akhir. Oke, sebelum kita tutup, kita kasih contoh lagi. Quran surat 33 ayat 10 dan 11 ketika dibaca nyambung. Nah, di sini. Billahidzununa hunalika. Billahidzununa hunalika. Nah, di sini dibaca pendek. Karena apa? Karena dikehendaki disambung dengan ayat selanjutnya. Tetapi kalau dia berhenti, maka nanya menjadi panjang 2 harokat. Ini kalau dibaca nyambung sehingga nanya menjadi pendek. Zununa hunalika. Ya. Kemudian contoh yang kedua, Quran surat ke-47 ayat 23, ada waw sifar mustatir di sini. Sehingga wawunya dianggap tidak ada. Sehingga membacanya ulaika. Bukan dibaca ulaika, tetapi ulaika. Ulaika allazina la'anahumullah. Jadi begitu ya teman-teman. Ada 2 sifar, sifar mustadir, sifar mustatil. Baik, semoga pelajaran hari ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk teman-teman sekalian. Tetap semangat belajar Quran, karena membaca Quran itu sangat menyenangkan, karena belajar Quran itu sangat mudah insya Allah. Tetap semangat. Sampai bertemu di pembelajaran yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.